Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke isi presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu judul proyek kami, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yaitu mengenai sistem pengupahan UMR, yang mana sistem pengupahan ini adalah salah satu bagian dari SDG nomor 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah karakter building kewarganegaraan dengan metode project based learning, di mana ini salah satu online examination dalam memenuhi mata kuliah saya. Berikutnya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ardi Prawira Dwi Cahya dengan NIM 270234743. Untuk mata kuliah karakter building kewarganegaraan kelas DWDA. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami dengan topik pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta yang itu mengenai sistem pengupahan yang dikaitkan dengan SDG nomor 8. Latar belakang, Indonesia memang mencatatkan penurunan tingkat pengangguran hingga 5,3% tahun 2023. Namun, mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, yang dengan upah bahkan tidak mencukupi kebutuhan dasar. Untuk inflasi yang terjadi juga semakin memperburuk daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan pengupahan menjadi sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 88 Ayat 1 Nomor 13 Tahun 2003, lalu dikuatkan lagi pada UU Nomor 6 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut lagi, Pasal 26 Ayat 1 untuk PP Nomor 36 Tahun 2021 menegaskan bahwa upah minimum ditetapkan oleh gubernur setiap tahun dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan dasar hukum ini, jelas bahwa sistem pengupahan tidak hanya sekedar penentuan angka, tapi ini juga sebagai instrumen negara untuk menjamin kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Berikutnya, dari kondisi tersebut, kami merumuskan dua pertanyaan utama sebagai rumusan masalah kami, yang mana yang pertama adalah sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat pengupahan di Indonesia. Lalu yang kedua adalah apa yang menjadi penyebab utama adanya kesenjangan UMR antar daerah ini. Lalu berikutnya adalah hasil analisis kami menunjukkan bahwa regulasi pengupahan di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang jelas, serta proses penetapan upah minimum ini juga dilaksanakan melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri. Namun pada praktiknya untuk besaran UMR ini tiap tahun sangat dipengaruhi oleh faktor yang pertama adalah inflasi, lalu yang kedua adalah produktivitas tenaga kerja, yang ketiga adalah daya saing usaha, dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi di tiap daerah. Kondisi ini menyebabkan perbedaan yang signifikan untuk antar daerah. Sejalan dengan itu, PP nomor 51 tahun 2023 ini hadir untuk memperkuat aturan sebelumnya, yaitu PP nomor 36 tahun 2021, yang mana berisi dalam perubahan yang meliputi formula perhitungan UMR serta mekanisme dalam menetapkan dan pemberlakuan upah minimum serta penguatan peran Dewan Pengupahan di daerah. Hal ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, adaptif, dan sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Dapat kita lihat pada tampilan bahwa 10 provinsi dengan UMP 2025 tertinggi. Kesenjangan UMP ini memberikan dampak yang cukup besar, yaitu
Yang pertama adalah perbedaan daya beli antar daerah yang berbeda. Lalu kedua adalah mobilitas tenaga kerja yang akan melakukan urbanisasi. Sebagai contoh, mungkin di daerah Yogyakarta yang hanya UMP sebesar 2 jutaan. Lalu DKI Jakarta sebesar 5,4. Masyarakat Jogja mungkin akan tertarik untuk melakukan perpindahan atau urbanisasi dari daerah yang memiliki UMP kecil ke daerah yang memiliki UMP yang lebih besar. Lalu yang ketiga adalah risiko ketimpangan sosial bahkan sampai ekonomi. Berikutnya, untuk menjawab masalah tersebut, kelompok kami menawarkan 4 solusi. Yang pertama adalah penetapan UMR berbasis data ekonomi daerah yang akurat. Lalu yang kedua adalah penguatan peran serikat pekerja di tiap daerah untuk lebih aktif. Lalu yang ketiga adalah dialog sosial yang intensif antar stakeholder. Lalu yang terakhir adalah sosialisasi regulasi, baik itu oleh pengusaha maupun pekerja, agar lebih dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Sebagai refleksi diri, bagi saya pribadi, proyek ini membuka wawasan bahwa UMR bukan hanya sekedar angka, tetapi dari hasil kompromi antara produktivitas, kemampuan perusahaan dari kondisi ekonomi daerah, serta tantangan terbesarnya, saya dapat mengelola informasi ekonomi yang cukup kompleks menjadi pembahasan yang sederhana. Namun justru dari situ saya merasa keterampilan analisis saya serta komunikasi dan kerjasama sama dengan tim saya semakin berkembang. Lalu yang terakhir, sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem pengupahan, yang mana terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada inflasi, produktivitas, daya saing, dan kondisi ekonomi tiap daerah yang sangat menentukan. Penetapan UMR ini melalui forum tripartit menjadi wadah yang adil untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pengupahan berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDG nomor 8, yaitu mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ardi Prawira Dwi Cahya, 270 dengan NIM 270234743. Saya ucapkan terima kasih. Nun wal qala wa mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.